Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang lebih pula Bapak Ibu Guru SMA 1 Karangmojo, dan adik-adikku semua yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini saya diberikan waktu untuk mengisi tentang penyuluhan penanggulangan bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Lanjut, untuk meningkat waktu, saya mendapat perintah untuk mengisi ini. Untuk itu saya memperkenal diri. Nama saya Ibnu Kurniawan, pangkat saya Aibda. Saya sebagai Kaurmintu di Sat Narkoba Polres Gunung Kidul, dan saya alumni dari SMA 1 Karangmojo sini. Nah, besok mungkin kemungkinan besar adik-adik yang mau ingin jadi polisi seperti saya, ya monggo, silakan besok daftar, dipersiapkan. Nah, besok bisa seperti saya ini. Saya juga alumni SMA 1 Karangmojo ini. Maka dari itu saya langsung saja tentang narkoba. Itu untuk dasarnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan golongan narkotika, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika, Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan golongan psikotropika, dan Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang perubahan golongan psikotropika, dan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, ini lanjut saja untuk pengertian narkoba. Narkoba itu ada 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya, yang bila dikonsumsi timbul rubah fungsi fisik dan psikis serta timbul ketergantungan. Jika disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan, narkoba dapat mengubah kerja saraf otak sehingga si pemakai berpikir, berperasaan, dan berperilaku tidak normal. Narkotika menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu zat atau obat berasal dari tanaman, non-tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat sebabkan turun rubah kesadaran hingga rasa, kurangi sampai hilangkan rasa nyeri yang dapat timbul ketergantungan. Itu untuk narkotika itu digolongkan menjadi 3, 1, 2, 3, yaitu yang golongan pertama itu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin. Ada yang pernah dengar ya di TV itu, Dedek? Untuk heroin, kokain maupun ganja. Nah, ganja kalau sini itu di daerah Aceh itu banyak sekali di sana itu, karena terlalu subur. Mungkin daerah sini itu juga ada, tapi delik-delik kemungkinan untuk yang nanam. Golongan 2 yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin. Tuh. Selanjutnya golongan 3, narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan
mengakibatkan ketergantungan. Contoh kodein. Nah, itu pengenalan narkoba itu mungkin dilihat di belakang saya itu jenisnya seperti ganja, tembakau gorila. Ada yang pernah dengar itu tembakau gorila ya, seperti itu. Gambarnya itu seperti di belakang saya itu efeknya gejala mudah cemas, mudah murung, mudah tersinggung, mudah tegang, mudah marah. Selanjutnya untuk jenis barang bukti narkoba, mungkin lanjutnya ada itu belakang. Narkoba bukan tanaman seperti sabu, mungkin banyak yang di TV-TV marak penggunaan sabu itu lah. Nah itu Pak Polisi ada gambarnya di belakang, narkotika tanaman ganja yang diungkap di Jakarta itu untuk berapa ton ganja itu. Nah, narkotika bukan tanaman atau ekstasi, ada yang ekstasi. Mungkin adik sering mendengar di TV-TV itu tentang narkoba itu. Karena narkoba itu kalau disalahgunakan itu akan merusak saraf otak. Nah itu selanjutnya obat berbahaya, contohnya seperti di belakang saya. Mungkin adik-adik ini saya juga membawa contoh obat berbahaya. Mungkin ini yang sering diedarkan ini karena harganya yang sangat murah. Murah piro toh Pak? Nah, kalau orang mengatakan sak bagor itu kalau orang-orang yang pasarannya sak bagor itu, saya tahunya itu dulu itu sak bagor itu. Ternyata satu bagor itu cuma isi 10 seperti ini. Sebagor itu harganya berapa toh Pak? Nah, kalau sebagor itu orang jualnya itu sekitar 35.000. Itu yang pengedar-pengedar itu dijual 35.000. Nah, selanjutnya narkotika bukan tanaman tembakau gorila. Nah, itu sini dulu pernah ngungkap tembakau gorila. Itu di daerah mana ya? Daerah Karangmojo sini saya, Mas. Daerah Karangmojo pernah saya ngungkap gorila itu dari Solo. Pernah gorila itu, tembakau gorila itu hukumannya sangat tinggi. Karena apa? Hukumannya itu sangat tinggi, gorila itu. Itu hukumannya sekitar biasanya di itu kemarin saya itu yang tersangka itu dijerat dengan undang-undang narkotika itu sekitar 7 tahun. 7 tahun itu kena tentang narkotika itu. Nah itu selanjutnya untuk psikotropika golongan 4 seperti itu. Reklona, mungkin adik-adik pernah dengar Reklona, Kamlet, Alprazolam gitu pernah. Nah seperti itulah contoh-contoh narkoba. Nah itu yang gambar selanjutnya itu yang pernah diungkap di Satuan Res Narkoba ya, seperti itu barang buktinya seperti sabu, tembakau gorila, itu banyak sekali. Nah itu kalau dikonsumsi itu dampaknya merusak hati dan urat saraf, gangguan fungsi hati dan ginjal. Perilaku abnormal dengan bergoyang-goyang, bingung, menghayal dan berhalusinasi, mudah cemas dan marah. Mungkin ada adik-adik yang teman-teman adik sing rodok nyeleweng, pergaulannya mungkin yang beda-beda, kemungkinan bisa dilidik apa kae nganggo narkoba apa ora yo, kae gaule arus apa to yo. Nah, maka dari itu harusnya adik bisa milah-milah endi to
sing perlu dienggo kanca ki apik, yang jalurnya itu yang positif atau yang negatif. Kalau memang itu untuk masa depan adik sendiri, ya nanti bisa. Karena kalau sudah terjemus ke narkoba, gunakan narkoba, nanti ditindak polisi, nah, ada di polisi, ada di tentara, ada di pegawai itu sulit. Karena apa? Nanti kalau jenengan mau jadi polisi, jadi tentara, mau jadi pegawai, nanti ketemu saya juga. Karena apa? Saya yang melayani tentang surat bebas narkoba. Nah, nanti kalau sekolah, melanjutkan sekolah lagi, jenengan ketemu saya. Kalau SMA mau kuliah, nah nanti jenengan ketemu saya. Karena apa? Mencari surat keterangan bebas narkoba. Itu. Maka dari itu jangan sampai adik-adikku semua ini terkena atau menggunakan atau penyalahgunaan narkoba, apalagi terjerat kasus tersebut ditangkap oleh Pak Polisi. Karena apa? Yang kemarin-kemarin aja itu banyak anak sekolah yang saya tangani. Kemarin saja saya nangani anak sekolah kelas 3 mau lulus, baru mau lulus, belum ditanda tangan, itu yang habis ujian tapi belum tanda tangan untuk ijazah ujiannya belum. Kemarin itu masih, sekarang masih ditahan. Itu yang nangani saya orang Klaten. Itu kasihan juga. Dan jadi Pak Polisi tidak, gimana ya, dalam rasa hati saya itu kalau menahan masih anak sekolah, masih kecil itu maneman mesak nih, ini masa depannya gimana ya. Tapi dengan seperti itu kok seolah-olah dia itu tidak merasa salah. Seolah-olah iki aku dewi kok, seolah-olah dia itu merasa benar. Itu. Karena apa? Cenderung seperti itu karena pergaulan. Karena salah pergaulan. Jangan sampai salah pergaulan. Nek isoi nek gaul ki karo wong pinter, karo wong sing iman. Maksudnya seiman itu yo wayahe salat yo salat, ngaji yo ngaji, wayahe nang gereja, wayahe sembahyang gitu loh. Jadi jauhi hal-hal yang negatif. Lakukan umpamane yo kepengen olahraga, yo olahraga, itu kan positif semua. Olahraga sore, lari, renang. Gitu. Nah, sekarang kalau traveling mau jajan-jajan kan enggak boleh. Masih pandemi seperti ini. Tapi nek lari, olahraga kemungkinan boleh. Itu. Lanjut untuk golongan psikotropika itu golongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu golongan 1 psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat. Contoh katinoin. Yang kedua, golongan 2 psikotropika yang berkhasiat terapi tetap dapat menimbulkan ketergantungan. Itu contohnya amfetamin atau disebut juga sabu. Golongan 3 psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau bentuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh penobarbital, fluintrazepam. Nah itu. Golongan 4 psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan seperti diazepam, nitrazepam, alprazolam, kamlet atau reklona. Jenis psikotropika itu ada reklona, bahaya dan dampaknya: hilangnya kesadaran, gangguan pikir, memandang dan menilai,
sulit bicara, bergerak, tidak selarasan fungsi tubuh. Gejalanya cemas dan gelisah, insomnia, mudah muak, percepatan denyut jantung, keluarkan keringat berlebihan, kejang, dan kram perut. Kebingungan atau histeris, sering bengok dewe kayak gitu. Kan wah kalau gitu itu perlu dicurigai. Ngopo toh? Enek apa toh? Itu teman saya itu kepiye toh? Nah, itu bisa dicurigai. Nah, selanjutnya itu overdosis, bisa sebabkan susah bernafas dan bisa sebabkan kematian. Ya nek narkoba itu kari dhewe ya gur mati. Karena apa? Kalau sudah kecanduan itu apa-apa ya sulit, seperti rokok. Itu sulit sekali kalau sudah kecanduan rokok, itu hal yang kecil. Kalau kecanduan rokok itu hal yang kecil. Jangan-jangan koyo kopi gitu, kalau kecanduan ya bisa saja teh, kopi gitu kan. Itu sudah mengandung bahan aktif juga itu. Nah, simbol dalam obat. Selanjutnya mungkin adik-adik tahu simbol dalam obat itu. Simbol penggunaan obat itu gimana toh? Kalau lingkaran itu warnanya hijau, itu untuk apa toh? Nah, warna biru itu untuk apa toh? Warna merah itu untuk apa toh? Nah, seperti ini. Untuk warna hijau, obat bebas. Obat bebas dapat dibeli di beberapa tempat, resep dokter, paracetamol seperti itu. Nah, obat bebas terbatas itu kalau pasti dalam obat itu ono lingkaran merah, hijau, biru mesti ada. Iya toh? Obat terbatas. Kalau biru obat bebas terbatas, tergolong obat keras, tapi dapat dibeli tanpa resep dokter. Nah, selanjutnya pasti yang merah itu mesti ada gambarnya K. Itu obat keras. Obat keras itu harus pakai resep dokter. Hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Kalau tidak, ya itu bisa dijerat dengan hukuman pasal psikotropika. Karena apa? Sering disalahgunakan karena daerah sini itu banyak yang menyalahgunakan untuk obat tersebut. Caranya ngopo kok iso ya Pak disalahgunakan? Karena gitu ojo ditinggu. Contoh ya, ini cuma kemarin ini sebagai gambaran yang sudah itu apa? Saya periksa, saya periksa di dokter. Setelah itu saya dapat resep toh. Setelah dapat resep, obat saya tebus di apotek. Setelah itu obat tersebut saya jual kembali. Nah, itu bisa dijerat. Nek dipakai sendiri, Pak, nek dinggo dhewe piye, Pak? Ya tidak apa-apa. Itu karena itu sesuai undang-undang, itu sah-sah saja. Tapi kalau diperjualbelikan itu salah penyalahgunaannya. Karena apa? Koyo Pak tak tebus 10 tapi tak do 5. Itu disalahgunakan. Nah, nanti yang temanmu itu, yang teman saya yang tak kasih itu ya kena pasal. Saya juga kena pasal karena pasar mengedarkan psikotropika itu. Nah, selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 02.396/A/SK Romawi 8 1986 tentang tanda khusus obat keras. Daftar G adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi warna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat daftar G singkatan dari Gevarid, artinya berbahaya. Maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakainya tidak berdasarkan resep dokter. Yang termasuk golongan obat ini adalah beberapa obat generik, obat wajib apotek, narkotika, dan psikotropika. Itu yang mengandung obat di dalamnya itu
narkotika dan psikotropika. Selanjutnya itu dulu pernah geger obat PCC. Pernah dengar kayak gitu, PCC? Pernah toh? Nah, itu PCC dikendarai. Nah, PCC itu paracetamol kafein karisoprodol. Pil ini mengandung karisoprodol yang tergolong pada obat keras. Pil ini bukan narkotika, namun jika digunakan tanpa resep dokter bisa menjadi berbahaya. Sejatinya obat ini dipergunakan untuk penderita penyakit jantung. Jadi obat-obat, jenisnya obat-obat itu bagus, tapi yang tidak bagus itu disalahgunakan. Segala sesuatunya itu kalau disalahgunakan tidak bagus, tapi nek dikonsumsi dengan baik tak kira ya apik gitu loh. Dengan resep dokter mungkin kandungannya itu sudah tahu, tapi kalau kadang-kadang orang itu konsumsi pil 10-20, nah itu sing tidak baik, efeknya menjadi tidak baik. Mungkin langsung dicampuri ciu, ombe, wah itu bisa itu. Dampak negatif dari obat ini adalah kejang-kejang, mual, seluruh badan akan terasa sakit, dan selanjutnya pasti meninggal dunia karena tidak kuat. Itu. Selanjutnya penjelasan Badan POM RI tentang penyalahgunaan obat jenis PCC. Hasil uji laboratorium terhadap tablet PCC menunjukkan positif mengandung karisoprodol, golongan obat keras yang telah dibatalkan izin edarnya tahun 2013. Obat yang mengandung zat aktif karisoprodol memiliki kegunaan sebagai relaksan atau otot, namun dapat menimbulkan efek samping menenangkan sehingga seringkali disalahgunakan. Kasus ini ditangani oleh Kepolisian RI bersama Badan POM guna mengungkap pelaku peredaran dan jaringannya. Penyalahgunaan obat itu sekarang itu marak di mana-mana. Maka dari itu adik-adikku semuanya jangan atau mencoba, sekali-kali mencoba narkoba jenis apapun. Saya itu walaupun dalam berapa tahun ya saya sudah difungsi narkoba itu dari 2006 sampai sekarang itu sudah berapa tahun? 15 tahun apa berapa tuh? 15 tahun saya difungsi narkoba. Satu kali pun saya tidak pernah iki rasa sabu, iki rasa pil siko, ini rasa saya tidak pernah. Karena apa? Cenderung kadang kala wah Pak polisi nek nggon bagian kaya ngono kuwi engko iso ngrasake sabu kaya ngono to. Tapi insyaallah selama ini saya tugas di fungsi narkoba belum pernah merasakan, walaupun saya punya barang bukti, saya nyimpen, saya megang, saya belum pernah selama ini merasakan oh iki barang bukti Pak, iki pile Pak, iki sabune Pak. Selama ini belum pernah, apalagi nyicipi. Semoga tidak. Itu karena apa? Kalau sudah sekali minum suatu saat ini, rasanya ngono kaya, akan kecanduan, akan mengulang lagi. Gitu. Selanjutnya obat substansi narkoba dengan obat keras. Obat keras yang sering disalahgunakan: karisoprodol, bromolit, diazepam. Nah, seringkali mungkin diazepam itu sing di karnopen, trihexyphenidyl seperti ini. Itu jenisnya seperti ini, trihexyphenidyl itu seperti ini jangan. Tuh, mengandung trihexyphenidyl, tramadol, tuh. Seperti itu. Nah, nih jenis pil sapi, Pixarindo trihexyphenidyl. Kemungkinan karena ini dijual itu bebas,
Jadi kadangkala cuma online lewat Instagram, Facebook, itu alatnya yang dipakai. Nanti transaksinya mungkin lewat JNE, nanti pesen berapa, biasanya itu 1000 itu kalau online itu harganya cuma sekitar 600 atau 400 itu. Nah nanti dijual per bagornya ini, per 10-nya itu 35.000. Nah jadi batine kuwi ping gitu loh. Istilah trihack cukup dikenal oleh pelajar untuk obat murah, untuk pelajar Indonesia. Nah itu karena murah. Trihack merupakan kependekan dari trihexyphenidyl, merupakan kategori obat keras untuk resep dokter. Penyalahgunaan ini juga dapat dihukum karena melanggar Undang-Undang Kesehatan RI nomor 36 tahun 2009. Dampak dari penyalahgunaan obat tersebut: mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, susah buang air besar, retensi urin, penumpukan urin, takikardi, meningkatkan detak jantung, dilantasi pupil, merem melek. Jadi koyo merem melek, ojo sing merem melek sing anu, nek merem melek ngono ae. Itu bisa dicurigai, atau sakit kepala, sering pusing, sakit kepala kayak gitu. Nah, ini barang bukti kasus tindak pidana narkoba Polres Gunung Kidul untuk bulan Januari sampai dengan Juni itu 2021. Nah, itu untuk narkotika aja ada 6 LP, tersangkanya juga 6 tersangka. Barang buktinya itu ganja, sabu sekitar 15,74 gram, ganja 0,62 gram, tembakau sintetis 4,15 gram. Nah itu sabu saja itu harganya 1 gramnya, ada yang tahu enggak? Itu 1 gramnya itu sekarang itu dijual sekitar 1.800.000 1 gramnya. Murah apa larang ya sebenarnya? Nah, kok isih enek sing tuku yo? Saya juga heran. Buat ditukoke kerupuk untuk pirang-pirang dinggo pangan dhewe nganti rong sasi yo, rong rantek yo. Oh malah, padahal sabu itu paling habis 3 hari 4 hari habis. Gitu. Raja psikotropika, tindak pidana psikotropika untuk LP-nya saja di bulan Januari sampai Juni itu 12 kasus. Untuk tersangkanya aja ada 12 juga. Barang buktinya alprazolam maksudnya 132 butir, Reklona 13 butir, Heximer 11 butir, Mercy 1 butir, Mreklopam 7 butir. Nah, itu yang nangani dari fungsi penyidik tindak pidana obat berbahaya atau yang dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Nah, itu LP-nya paling banyak karena mendominan, murah, tur gampang untuk goleki. Untuk LP-nya saja 17, tersangkanya saja sama 17. Itu jumlah barang buktinya itu ada 4.388 butir. Wah, nek iki dienggo ngobati sak kecamatan rampung nggih. Iya toh? Wah, sak ini dienggo obat itu rampung. Nah, ungkap kasus 2021 untuk narkotikanya
itu ada 6, Pesiko 12, Obaya 17. Jadi jumlah keseluruhan nanti itu di Polres Gunung Kidul sampai Juni itu ada 35. Tapi sampai Juli ini kemarin penambahan 2 kasus lagi itu psikotropika terkait dengan yang kemarin pemberitaan tabrak lari itu yang di JLS. Mungkin adik-adik yang kalau berita ada pemberitaan tabrak lari itu, nah kemarin itu ternyata di tersangkanya itu yang tabrak lari tertangkap karena dia membawa psikotropika. Nah, karena dia kenapa tabrak lari, nah pada waktu sebelum dia itu naik sudah mengkonsumsi pil psikotropika. Dan setelah sampai sana itu ternyata oleng. Sampai saat ini untuk tersangka itu kemarin jadi 2 LP. Baru masuk kemarin itu. Karena kejadian tabrak lari tanggal 7 kemarin bisa ketangkap tanggal 8 itu. Nah, maka dari itu kalau sudah memakai seperti ini itu seperti apapun mau dilakukan wani, mbok karo wong tua, mbok karo siapapun berani. Kenapa? Ya seperti itu. Akibatnya nanti kalau wis kecanduan. Wong nek wis kecanduan apa-apa ya rak dimaling. Yang penting aku iso tuku, iso nganggu. Seperti itu. Kan berita-berita seperti ini wong yo kadang kala ada yang yo jenenge wis artis-artis saja yang banyak toh. Artis saja yang banyak menggunakan. Yang belum lama ini berapa hari itu ada artis yang terkenal yo kurang apa toh? Nah artis sih wis kaya itu arak kemana-mana wis traveling walking arak kepiye wis tapi yo isih kepengen kayak gitu padahal yo janjane iki tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri, itu malah merusak diri sendiri. Yang namanya obat pil atau psikotropika itu nek disalahgunakan malah merugikan diri sendiri gitu loh. Selanjutnya peran TSK untuk penyalahgunaan narkoba itu perannya itu kebanyakan bandar itu tidak ada kalau bandar, tapi nek kurir itu ada 3 selama tahun 2021 itu. Untuk pengedar itu kebanyakan pengedar itu 32, jadi jumlahnya sampai Juni itu 35 kasus yang ditangani di Satres Narkoba Polres Gunung Kidul. Nah selanjutnya pekerjaan tersangka tindak pidana narkoba itu untuk PNS tidak ada, TNI tidak ada, Polri juga tidak ada. Untuk pekerjaan swasta ada 6, wira swasta ada 7, tani itu enggak ada, buruh ada 10, tapi di dominan ini kebanyakan pelajar. Itu. Untuk pelajar ada 10. Untuk pengangguran cuma 2, jumlah laki-laki semua. Tuh. Selanjutnya umur tersangka tidak pidana narkoba. Dominannya itu kurang dari 18 tahun itu Mas, dulu Mas sih sekolah di mana ya ini? Ini di tidak saya sebutkan SMA mana, tapi dia itu kayaknya anak sekolah itu kelas berapa? Kelas 1 baru mau kelas 1. Tuh, di daerah Wonosari, tapi setelah itu ketahuan gurunya itu langsung anaknya untuk pindah sekolah atau gimana, setahu saya dia pindah sekolah itu. Ada juga yang sebelumnya di tahun 2020 itu dia sebagai pengedar, nah setelah itu dia dihukum, tapi hukumannya berapa bulan saya juga agak tahu, tapi dia di sel karena di sel anak, karena beda antara anak dengan yang sudah dewasa. Nah, umur untuk
anak itu usianya itu dari 1 tahun sampai 18 tahun, itu di mata hukum seperti itu anak. Kalau di atas 18 tahun itu termasuk dewasa. Jadi secara penanganan itu dewasa. Penanganan biar toh Pak, anak-anak itu nanti masih didampingi oleh orang tua. Yo cara diperiksane yo sih didampingi wong tua kayak gitu. Kalau sudah dewasa gimana Pak? Kalau dewasa yo tidak didampingi orang tua. Penyidikannya sudah sendiri. Nanti diperiksa yo dewe kayak gitu. Selanjutnya untuk umur 18 sampai 24 tahun itu ada 19 tahun. Jadi umur remaja lah. Pengen coba. Seperti itu. Lanjutnya umur 25 sampai 40 tahun itu ada 15 tersangka. Nah, lanjutnya modus peredaran narkoba di masyarakat. Modusnya itu Pak. Modusnya kemasan dan cara lainnya yang digunakan dalam melabui petugas. Pola yang digunakan dalam pengiriman pengangkutan narkoba dengan sistem pertemanan. Nah, sistem pertemanan ngerti lah. Sistem pertemanan itu aku duwe kanca siji, aku duwe barang kaya ini iso ya kowe edarke nek kowe iso engko tak opahi siji. Wah, padahal siji regane 5.000. Nek ping kan bisa seperti itu. Pertemanan seolah-olah diming-iming. Teman-temannya diming-iming. Ini kok tak semene padahal dari atas cuma regone 2.000. Nah, nanti kalau sampai sana tak ngai 5.000 siji nek. Tapi nek ping sak bagor kan banyak. Gitu loh. Dengan medsos. Nah, dengan medsos itu Facebook, Instagram, mungkin WA kayak gitu. Mungkin dengan COD, cash and delivery. Nah, ini kan nek wis awake dhewe pesen langsung pelaku dengan membeli saling ketemu dengan pembayaran sekaligus. Ana sing delivery, ana sing di transfer. Sistem alamat. Nah, sistem alamat tahu ndek? Sistem alamat, Dek. Nah, sistem alamat itu barang ditaruh, pamane barang ditaruh nang ngarep gerbang. Jebret. Setelah itu kita transfer ke orangnya. Setelah itu kita yang orangnya itu langsung moto jebret. Foto tempatnya di sini Pak. Nah, itu sistem alamat. Sekarang itu canggih-canggih seperti itu. Nanti ini alamatnya di sini, titik koordinatnya seperti ini di sini. Barangnya di sini langsung barangnya biasanya didelik nggon sorwatu langsung dipoto jebret, lokasinya di sini, titik koordinatnya di sini kayak gitu. Melalui titipan kilat ini pernah juga titipan kilat itu seperti di JNE seperti itu. Kalau di JNE kan, nah barang itu kalau dicurigai itu ada itu kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba, itu nanti kita melakukan undercover itu Pak, undercover penyelidikan Mas, penyelidikan itu kita yang mengantar barang. Kepiye caranya Pak? Ya kita koordinasi dengan JNE, kita seolah-olah sebagai pelayan JNE untuk mengantar barang tersebut, gitu Mas. Setelah itu kok iso Pak? Ya kita sudah ada koordinasi karena itu terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Koyo di film kayak Mas, ternyata itu ya benar seperti itu. JNE atau kantor pos kita sebagai pengantarnya ini barang. Oh ternyata setelah disampaikan ini benar Pak barangnya jenengan, benar Pak, sudah ya udah. Setelah itu 5 menit kemudian kita melakukan penangkapan terhadap
orang tersebut. Karena apa? Dia mengakui barang tersebut ini barangnya si dia. Itu toh. Karena untuk menjerat penyalahgunaan obat berbahaya maupun narkoba itu harus ada barang buktinya, harus ada saksinya, ada transaksinya, ada orang yang mengetahui DI ngedol lho Pak nang nggone sapa, saksi-saksinya DI iki pernah make seperti itu. Enggak langsung dijerat Pak. Kadangkala orang mengatakan, wah Pak polisi kok licik kayak dingei pil kaya ngono. Ya ora mungkin. Karena apa? Ditelusuri barang bukti ini itu dari mana didapatkan. Kowe jam yaene ngopo karo sapa nang endi? Ora mungkin arang-arang-arang, ya toh? Seperti itu. Untuk menjerat karena apa? Orang-orang kalau sudah penyalahgunaan narkoba itu orangnya licik. Dia tidak mau dia itu berpikiran yang baik. Dia licik pikirannya. Pingine aku ki lolos, yaitu. Selanjutnya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ya toh Pak, untuk nyegah aku ki ora kena narkoba. Yang pertama patuh dan taat kepada agama, B. Ya itu kita sebagai umat muslim ya sing agama muslim nggih ibadah, salat, sing umat Nasrani nggih nang gereja kayak gitu. Yang kedua patuh dan taat kepada orang tua. Nah ini kita harus patuh kepada orang tua, perintah wong tua kepiye, manut, kepenak karo wong tua. Itu insya Allah kita saling menghormati dan menghargai orang tua itu nanti kemungkinan arak dimulyake. Tapi nek wis tidak patuh, wis wani karo wong tua, ya sudah, nanti akan ada karmanya sendiri. Karena apa? Lihat orang yang kesombongan kalau tidak mau istilahnya aku wis dadi wong kepenak tapi ora eling karo wong tua, tidak akan, maksudnya tidak akan apa ya, itu kenikmatannya itu akan selamanya. Tapi kalau kita eling karo wong tua, walaupun sekarang saya sudah wis wong kepenak tapi eling karo insya Allah segala sesuatunya akan dimuliakan. Maksudnya dimuliakan kepenak, yo kesehatane, yo rezekine itu akan lebih baik. Yang ketiga memilih teman yang selektif. Selektif itu yo kita nek milih konco-konco sing apik, sing elek yo dohono, sing apik yo sing kepiye yo Pak, sing apik yo sing berbuat yang terbaik, sing apik berbuat baik ki piye to Pak, yo nek di masyarakat yo tidak nyeleweng, sing gawene ngaji yo ngaji, salat, sing gawene olahraga, sing aktivitasnya sing yang positif lah itu. Yang keempat jangan mencoba narkoba. Nah itu jangan sekali-kali mencoba. Kalau sudah mencoba satu kali lagi pasti itu akan kecanduan, akan pengen dan pengen. Karena apa? Dengan menggunakan narkoba itu orang itu tidak akan berhenti. Orang nek obatnya narkoba itu Dek. Kalau sudah kecanduan tidak ada obatnya. Obatnya itu kalau di rehab itu cuma untuk gimana ya tuh, itu untuk relaks diri sendiri itu bukan cuma untuk istilahnya menenangkan. Obatnya itu cuma diri sendiri, kalau aku mau pengen ora yo gitu loh. Nanti cuma di
dosisnya untuk pengobatannya itu juga dosisnya pamane dosisnya 500 nanti bisa 200 300 dikasih dosis yang lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Tapi untuk langsung mari gitu tidak mungkin, pasti kecanduan gitu loh. Selanjutnya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, menindak sekecil apapun penyalahgunaan narkoba, drug abusir. Yang dua, menertibkan tempat hiburan, diskotik, kafe yang diduga menjadi tempat para pengguna narkoba. Seperti kalau di sini ada yang tahu nggak? Kafe gitu, diskotik yang juga menjadi penyalahgunaan narkoba, ada tahu dek? Yang dua, menertibkan daerah pemukiman yang menjadi basis penjualan narkoba. Yang keempat, memberdayakan kelompok masyarakat untuk mempunyai daya tangkap terhadap kehadiran drug absurd di lingkungannya atau narkoba. Selanjutnya, pemberdayaan pemuda dan pelajar untuk secara mandiri dapat melakukan pencegahan terhadap diri dan lingkungan. Selanjutnya, mendirikan posko-posko anti narkoba sampai tingkat RT RW. Jadi sekarang itu kayak kemarin tanggal 6 itu mendirikan posko Kampung Tangguh Progo 2021 itu di Wonosari. Kalau di narkoba kemarin itu diresmikan oleh Bapak Bupati, tapi poskonya di Balai Desa Wonosari kemarin. Selanjutnya, akibat dari pengguna dan pengedar narkoba. Yang pertama itu direhab. Yang selanjutnya itu kalau nek ora direhab ora mari ya engko masuk penjara. Setelah ora mari masuk penjara ya engko dadi neng RSJ rumah sakit jiwa, dadi edan. Ora gelem to urip bisa nek gurak ngedan nek gur kayak gitu. Selanjutnya kalau sudah RSJ wis ora iso mari ya udah kita yukur neng kuburan itu, terakhir jalan terakhir seperti itu. Makanya jangan sekali-sekali menyalahgunaan narkoba karena sangat-sangat itu membahayakan bagi tubuh kita. Maka dari itu jangan sekali-kali mencoba. Sekali mencoba ya sudah, nanti kecanduan malah jadi fatal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.